warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim bersama ya. Kesempatan yang sangat baik sekali, di mana sore ini kita walaupun belum begitu mengenal ya, tapi sama-sama untuk berjuang bersama untuk menyebarkan, mengajarkan Al-Quran, sehingga insya Allah nanti akan menjadi wasilah kita untuk mencari jalan yang benar, yaitu surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa sholawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz dan ustazah yang sangat kami muliakan, terutama Ustadz Wawan ya, alhamdulillah, yang mana telah membimbing kita semuanya untuk bisa mengajarkan Al-Quran, dan kita bisa bersama-sama berada di Yayasan Sahabat Al-Quran ini ya. Marilah kita kuatkan tujuan kita bersama, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita tidak usah mengenal umur, kayak saya ini ya sudah sepuh, tapi insya Allah masih muda kan ya. Tapi insya Allah kita sama-sama semangat untuk mengajarkan Al-Quran, sehingga nanti kita bisa membentuk generasi anak-anak kita semuanya untuk bisa menjadi generasi Qur'ani. Amin Allahumma amin. Dan saya hanya akan memberikan penguatan. Marilah kita semuanya bersemangat, jangan kendor semangat kita ya, apalagi di akhir Ramadan ini. Kita lebih bersemangat lagi, dan kita lanjutkan nanti setelah Ramadan, kita lebih lebih kuat lagi dalam mengajarkan, menyebarkan Al-Quran. Semoga menjadi wasilah kita semuanya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Ustadz Wawan undangannya, kita bisa bersama-sama bersilaturahmi. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini itu menjadi ibadah tambahan, catatan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini belum pada mudik ya, besok mau mudik atau enggak ya ini? Mudik. Nah, kalau mau mudik itu apa yang kita siapkan? Banyak sekali. Baju-baju sudah disiapkan, alat mandi, perlengkapan make up, ada kendaraan, motor sudah diservis, mobil sudah diservis, bensin segalanya sudah disiapkan. Apalagi kalau tempatnya itu, medannya itu seperti apa, kita sudah siapkan semuanya untuk perjalanan mudik ke tempat tinggal kita atau kampung halaman kita. Itu adalah untuk mudik di dunia. Nah, dengan belajar Al-Quran itu, alhamdulillah kita bisa bersama-sama punya wadah di sini. Saya senang sekali ya bisa bersama-sama di sini, bisa mengaji, bisa insya Allah kalau sudah bisa mengaji nanti mudah-mudahan bisa menularkan ke yang lainnya. Satu huruf yang kita baca pahalanya banyak, 2 huruf, 3 huruf, bahkan kita bisa membaca mushaf Al-Quran itu, bisa tahu artinya dan bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan itu nanti akan menjadi bekal kita untuk mudik ke akhirat, yang itu adalah pasti. Di dunia ini kita itu belum pasti ya, belum pasti, maksud kita umur kita berapa kita belum tahu pasti berapa, tapi untuk persiapannya itu kita sudah bermacam-macam. Nah, untuk ke akhirat itu adalah hal yang pasti. Jadi untuk belajar Al-Quran kita tetap semangat, mudah-mudahan menjadi bekal dan juga menjadi nanti mendapatkan pahala, dan juga kita bisa sampai ke tempat tujuan kita yang pasti itu dengan
selamat dan dengan bisa sukses dan akhirnya bisa masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'matillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadirin hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Apa kabar imannya hari ini? Insyaallah masih Insya ada. Allah masih kuat atau masih ada yang goyah? Ya insya Allah mudah-mudahan masih tetap kuat semuanya ya. Karena Rasulullah juga saling menyapa kepada para sahabatnya untuk menanyakan kondisi keimanannya. Jadi supaya kita saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Supaya kita saling mengingatkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya selalu mengingatkan untuk tidak lupa sehari itu kita tidak lupa membaca Al-Qur'an. Karena bacaan Al-Qur'an itu sangatlah bermanfaat di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Di dunia aja sudah kelihatan manfaatnya, apalagi nanti sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dijadikan selalu orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran dan selalu mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di segala kehidupan kita. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan ilmu kita kepada orang lain, kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan marilah kita tetap semangat untuk berkarya di Sahabat Al-Quran ini supaya kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min syarri syaitani wa tawhimi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga ini menjadikan kebaikan, menjadikan pahala kita semua. Dalam bulan Ramadan ini, terutama di hari-hari yang terakhir, ini kesempatan kita untuk beramal sholih, untuk menyempurnakan bulan Ramadan. Sebab biasanya sisa-sisa bulan Ramadan ini yang terakhir-terakhir ini biasanya orang awam itu sudah persiapan untuk untuk seneng-seneng biasanya. Nah, itu. Kalau zaman sahabat dulu, para sahabat itu merasa sedih, merasa susah karena tinggalkan Ramadan. Tapi sebaliknya kalau di zaman sekarang ini bulan Ramadan mau hilang itu orang sangat senang, sangat gembira. Ya betul. Yang kita rasakan selama ini biasanya seperti itu. Padahal justru malah di dalam 10 malam terakhir ini Nabi itu mencontohkan, Nabi justru malah lebih semangat di dalam beribadah. Inna hadza syahra qad ahadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi sungguh bulan Ramadan ini telah datang pada kalian, dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana satu malam itu apabila kita beramal sholih kita akan mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Nah, itu. Dan juga Nabi oleh para sahabat dikisahkan, idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhiri, idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir malam yajtahidu fi ghairi. Jadi para sahabat meriwayatkan Nabi itu di 10 malam terakhir Nabi itu yajtahidu. Yajtahidu itu mempersungguh.
yang mana mempersungguhnya Nabi ini tidak dilakukan atau tidak biasa dilakukan di malam-malam sebelumnya. Artinya bukan berarti kalau yang 20 malam terawal itu Nabi biasa-biasa saja, tapi justru malah di 10 malam terakhir ini Nabi itu sangat-sangat semangat, sangat-sangat meningkatkan ibadahnya. Nah itu. Nah kita pun juga sebagai umatnya kita berusaha untuk mencontoh Nabi. Nah, itu. Amalan-amalan ibadah, semua di dalam amalan ibadah dalam bulan Ramadan ini mari kita amalkan, kita perbanyak. Nah itu. Terutama yang paling mudah, amalan yang paling mudah, yang pahalanya luar biasa adalah kita membaca Al-Quran. Mungkin ada yang targetnya sebulan khatam 1 kali atau 2 kali. Nah, monggo kita tingkatkan amalan, terutama kita mencintai Al-Quran sebagai ekspresi kita cinta Al-Quran, yaitu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quranu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaqun. Al-Quran itu diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan semua laporan Al-Quran itu musaddaqun, akan diterima oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Kalau Allah menerima laporan kita, bisa jadi Allah itu tidak percaya dengan lisan kita, dengan mulut kita. Makanya ada waktunya nanti lisan kita itu akan dipuji oleh Allah, dan tangan kita, kaki kita, cek. Tangan kita, kaki kita, dan anggota tubuh yang lainnya itu akan diberi kesempatan oleh Allah untuk laporan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu bisa berbohong. Nah, itu. Tapi begitu yang laporan Al-Quran, Allah itu tidak beralasan, Allah tidak memberikan hujah apa-apa, musaddaqun, Allah langsung membenarkan. Itulah keutamaan Al-Quran. Banyak keutamaan yang lainnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita bisa mengamalkan sakpol kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum, takutlah kalian pada Allah. Sakpol kemampuan itu ya sakpol keilmuan kita, sakpol kekuatan kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, itu. Insyaallah itu ya. Lebih dari 1 menit ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu setiap hari setelah sholat subuh. Nah, doanya itu mungkin sudah pada hafal, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, jadi 3 hal ini tentu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, karena oleh Nabi itu tidak pernah ditinggalkan. Nah, itu doanya Rasulullah meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian kalau ada ilmu yang bermanfaat berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, makanya di hadis yang lain Nabi juga memohon perlindungan dari doa yang dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Nabi SAW itu minta untuk diberikan rizki yang baik. Nah, kadang rizki itu sebagian besar menilai hanya sebatas uang, sebatas duit, sebatas materi. Nah, padahal rizki itu luas sekali jangkauannya. Umur itu rizki, kemudian ilmu juga rizki. Nah, kemudian juga yang terakhir, Nabi SAW itu meminta diberikan amalan yang diterima. Nah, jadi amalan yang diterima, nah tentu harus didasari dengan ilmu. Nah, ilmu itu adalah buah dari amal. Nah, kalau kita misalnya nanam pohon, nanam cabai, nah maka itu yang diharapkan adalah cabainya, yang diharapkan adalah buahnya. Nah, maka setelah kita punya ilmu, nah maka yang diharapkan itu adalah pengamalannya. Nah, pengamalan ini salah satunya biar bisa diterima, nah itu dilandasi dengan ilmu, dan juga yang kedua harus disertai dengan hati atau niat yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayaknya sudah 1 menit lebih, jadi dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan namanya Pak Irfan, mudah terima
Yang kedua sarannya kedepannya buat buku panduan atau buku saku untuk pembelajaran. Untuk aksi setelahnya berlatih rutin memperbaiki diri dan anak-anak. Tumidah. Oh. Dari TPA Anur saya sebagai murid Puskesmas saya. Nggih. Pesan saya selama mengikuti pelatihan presentasi ini sangat senang karena membantu dan menambah ilmu bagi saya untuk diajarkan ke santri. Saran saya juga sudah bagus, lebih baik lagi kalau pelaksanaannya Sering, Masya Allah. Mantap. Yang ketiga, Rencana tindak lanjut. ya, akan saya praktekkan dalam setiap membaca Al-Quran dan saya sampaikan juga kepada santri-santri TPA. Amin, amin. Ya, sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.